Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 4, bulan Juli, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini, adalah pekabaran salib. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 31. Lalu kitab Kolose 1 ayat 20. Lalu kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Lalu kitab Kisah 13 ayat 16 sampai 47. Dan terakhir kitab 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab 1 Korintus 1 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemirsa sekalian, pelajaran pekan ini mengajak kita memahami bahwa salib Kristus merupakan pusat dari seluruh berita Injil dan dasar bagi keselamatan manusia. Pada zaman Romawi, salib dipandang sebagai lambang kehinaan, kutuk, dan hukuman paling memalukan, sehingga orang-orang terhormat bahkan tidak ingin membicarakannya karena dianggap sangat menjijikan. Pemirsa, itulah sebabnya Cicero, seorang penulis dan orator Romawi yang terkenal, menyatakan bahwa salib seharusnya dijauhkan dari pikiran masyarakat karena hanya berkaitan dengan hukuman bagi para penjahat yang paling hina. Namun, pandangan Allah sangat berbeda dengan pandangan manusia. Sebab apa yang dianggap hina oleh dunia justru dipakai Allah sebagai alat untuk menyatakan kasih, keadilan, dan kuasanya yang terbesar. Pemirsa, perbedaan cara pandang inilah yang menjadi dasar pembelajaran kita, yaitu bahwa nilai suatu perkara tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan oleh rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Saudara terkasih, Rasul Paulus menegaskan bahwa pemberitaan tentang salib memang tampak sebagai kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi bagi setiap orang yang menerima keselamatan, salib merupakan bukti nyata kuasa Allah yang menyelamatkan. Salib bukan sekadar alat kematian Yesus, melainkan tempat di mana Allah mendamaikan manusia berdosa dengan dirinya melalui pengorbanan Kristus yang sempurna dan tidak bercacat. Saudara, melalui kematiannya di kayu salib, Yesus memikul dosa manusia, membayar seluruh utang dosa yang tidak sanggup dibayar oleh siapapun, serta membuka jalan agar manusia dapat kembali hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Salib juga menjadi bukti kerendahan hati Kristus yang rela meninggalkan kemuliaan surga, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati demi menyelamatkan umat manusia. Karena itu saudara, setiap orang percaya harus memandang salib bukan sebagai lambang kekalahan, melainkan sebagai lambang kemenangan kasih Allah atas dosa, maut, dan kuasa iblis. Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, ia menghadapi sebuah masalah yang sangat serius, yaitu perpecahan di dalam jemaat yang mengancam kesatuan tubuh Kristus.
Sebagian anggota jemaat membanggakan pemimpin tertentu, ada yang mengaku pengikut Paulus, Apolos, Kefas, bahkan ada yang merasa hanya mengikuti Kristus, sehingga muncul kelompok-kelompok yang saling meninggikan diri. Paulus melihat bahwa akar dari semua persoalan tersebut adalah sikap manusia yang lebih mengandalkan hikmat, kebanggaan, dan kepentingan pribadi daripada memusatkan perhatian kepada Kristus yang telah disalibkan. Oleh sebab itu Bapak, Paulus tidak memilih menyelesaikan konflik melalui filsafat, retorika, ataupun kebijaksanaan dunia, melainkan mengarahkan seluruh perhatian jemaat kembali kepada salib Kristus sebagai pusat iman. Mereka bapakibu dengan memandang salib. Setiap orang diingatkan bahwa semua telah diselamatkan oleh kasih karunia yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih hebat atau lebih penting daripada sesama saudara seiman. Pemirsa terkasih, pekabaran salib juga mengajarkan bahwa cara kerja Allah seringkali bertolak belakang dengan cara berpikir manusia yang lebih menghargai kekuatan, kedudukan, kekayaan, dan kecerdasan. Dunia menganggap kemenangan diperoleh melalui kekuasaan dan kemampuan manusia. Sedangkan Allah menghadirkan kemenangan melalui pengorbanan, kerendahan hati, dan kasih yang rela berkorban. Karena itu pemirsa, Paulus mengatakan bahwa Allah memilih apa yang dianggap lemah, hina, dan bodoh oleh dunia supaya tidak seorang pun dapat memegahkan diri di hadapannya. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pemirsa, hal ini menolong setiap orang percaya untuk hidup rendah hati, mengakui ketergantungan penuh kepada Tuhan, serta tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, melainkan hanya bagi Kristus. Saudara kekasih, Paulus juga menegaskan bahwa keberhasilan pemberitaan Injil tidak bergantung pada kepandaian berbicara atau kemampuan menyampaikan pidato yang mengesankan, melainkan pada kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui pekabaran salib. Ketika pertama kali datang ke Korintus, Paulus tidak berusaha memikat pendengarnya dengan filsafat yang rumit ataupun kata-kata yang indah, tetapi ia hanya memberitakan Yesus Kristus yang telah disalibkan. Saudara, sikap ini menunjukkan bahwa iman sejati harus dibangun di atas kuasa Allah, bukan di atas kemampuan manusia yang terbatas dan mudah berubah. Jika seseorang percaya hanya karena kekaguman terhadap seorang pengkhotbah atau pemimpin, maka imannya akan mudah goyah ketika menghadapi tantangan kehidupan. Sebaliknya saudara, apabila iman dibangun di atas Kristus yang telah mati dan bangkit, maka iman itu akan tetap teguh karena bertumpu pada kuasa Allah yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu sekalian, pelajaran pekan ini mengajak setiap orang percaya untuk kembali menjadikan salib sebagai pusat kehidupan, pelayanan, dan persekutuan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Salib mengingatkan bahwa semua orang adalah orang berdosa yang sama-sama membutuhkan kasih karunia Allah, sehingga tidak ada tempat bagi kesombongan, perselisihan, ataupun sikap merasa lebih benar daripada orang lain.
Bapa Kibu. Ketika makna salib benar-benar dipahami, orang percaya akan terdorong untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan persatuan sebagaimana Kristus telah lebih dahulu mengasihi umat manusia. Pekabaran salib juga memberi keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan, karena kemenangan Kristus atas dosa dan maut telah menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapa Kibu, salib bukan hanya berita yang harus diberitakan kepada dunia, tetapi juga harus menjadi dasar cara berpikir, cara hidup, dan cara melayani setiap pengikut Kristus setiap hari. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.